Binti apa ini? Ilyas. Ilyas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hadirin nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa qudatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma wa rizqna fahma wa ja'alna minas sholihin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dengan keberkahan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya, dengan keberkahan dan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dengan keberkahan dan kemuliaan bulan Ramadan ini, mohon ya Allah, tolong ya Allah, ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ya Allah, beri kesembuhan, beri kesehatan ya Allah kepada Ibu Liz Tuti binti Ilyas, dan beri keselamatan kepadanya ya, dan beri hidayah kepadanya ya. Angkat musibah yang dia alami, ganti musibah yang dia alami dengan yang lebih baik. Jauhkan dia dari godaan syaitan dan orang-orang yang jahat kepadanya ya. Ya Allah, berkahi ya Allah majelis ini, pertemuan ini, berkahi rumah kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai ruqyah kita, dan juga sedikit pengajian, sedikit tausiah tentang manajemen hati dengan bacakan umum kitab. Adapun pahalanya kita hadiahkan untuk Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya, kemudian untuk para tabi'in, tabi'ut tabi'in, untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, untuk guru-guru kita, untuk kedua orang tua kita, dan untuk niat kita masing-masing, dan untuk kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hidayah anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, Engkau yang kami tuju, ridhamu yang kami cari. Amin. Ibu ada bawa airnya? Ada bawa air? Nggak ada? Nggak ada ya? Nggak apa, pakai air saya aja ya. Nanti diminum air doa ini ketika buka puasa ya. Ibu puasa kan? Ya. Nggak apa-apa ya. Iya, itu kan capek juga tadi. Pengaji belum ada istirahat. Insya Allah kalau pengaji nggak ada ngantuk. Kalau ngantuk itu setan itu. Berarti gimana tahu itu setan. Soalnya itu nggak ada ngantuk. Ya, jadi saya jelaskan dulu ya sebelum kita meruqyah ya. Dalil ruqyah. Ruqyah syar'iyyah. Namanya ruqyah syar'iyyah ya. Ya, syar'iyyah itu artinya maksudnya berdasarkan agama, berdasarkan
sunnah-sunnah Nabi berdasarkan yang Allah ajarkannya dan Nabi ajarkan dan ulama ajarkannya. Ini hukumnya sunnah. Nah, itu. Dari Auf bin Malik al-Asy'ari, semoga Allah merahmati dan meridainya. Amin. Dia berkata, dahulu kami meruqyah di masa jahiliyah dan kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Rasulullah SAW bersabda, perlihatkan padaku ruqyah kalian. Kemudian Nabi mengatakan, tidak apa-apa dengan ruqyah jika tidak mengandung kemusyrikan. Jadi ada ruqyah yang mengandung musyrik, ada yang tidak mengandung musyrik. Itu ya. Hadis riwayat Muslim ya. Semoga Allah merahmati dan meridainya. Kalau yang syariah ini yang tidak mengandung musyrik itu yang menggunakan ayat-ayat Quran. Sedangkan yang mengandung musyrik itu dia menggunakan media jin kafir. Dia minta tolongnya kepada jin kafir. Kalau kita minta tolong kepada Allah. Jadi pada hakikatnya Allah yang memberikan kesembuhan dan kesehatan. Ya Bu ya. Jadi saya ini hanya sebagai perantara. Ya. Kemudian firman Allah dalam Al-Quran, dalil yang lain ya untuk menguatkan juga. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Quran Surah Isra ayat 82. Jadi ayat Al-Quran ini obat, ya, obat dari segala macam penyakit. Untuk itu, ketika kita sakit, ini saya sekalian juga mengasih ini ya tausiah tentang manajemen hati. Ketika kita sakit, jangan dulu kita buru-buru ke dokter. Ketika kita sakit, kita minta tolong dulu kepada Allah. Kita minta tolong, kita mohon kepada Allah, kemudian kita dekatkan diri kita kepada Allah melalui sholat atau baca Quran. Karena Quran itu obat. Jadi jemaah saya itu ada yang dia belum pergi ke dokter, dia sudah sembuh. Jadi pada hakikatnya bukan dokter yang menyembuhkan, tapi Allah ya. Itu. Dengan baca Quran, nanti kita di sini ruqyahnya dengan bacaan Yasin ya, ayat kursi 7 kali, Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas bahwa 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Itu. Kemudian Imam Nawawi semoga Allah merahmati dan meridainya berkata, dan sungguh telah dinukil adanya ijma' bolehnya ruqyah dengan ayat-ayat dan kalimat zikrullah. Ya. Di ruqyah ini dibolehkan, ini ulama. Jadi Nabi, jadi Allah ya, Nabi dan ulama itu mengatakan membolehkan ruqyah. Ada pertanyaan di sini Bu? Udah pernah ruqyah sebelumnya? Dulu di masjid ada, Ya. kita nggak ada yang itu, nggak ada yang ikut karena Ya. kita dari mana nggak tahu. Nggak ada. Ya. Sekarang apa perasaan Ibu sekarang mau di ruqyah ini? Perasaan saya, hati saya sedih selalu. Sedih selalu, galau ya, nggak tenang ya? Ya. Itu. Ya, insya Allah. Kemudian berikutnya, ini 25 ciri orang yang butuh diruqyah. Jadi Ibu hitung. Ya, Ibu hitung pakai tangan berapa Ibu yang kena. Sebenarnya banyak ini ciri-ciri orang yang butuh diruqyah. Berarti dia diganggu oleh jin makhluk halus. Ya. Itu. Yang pertama, malas beribadah dan taat kepada Allah. Ibu apakah beribadah 5 waktu sholat? Tapi kadang-kadang Itu kena gangguan itu. Makanya kalau saya sholat itu kadang lupa. Ya. Apa yang saya baca kadang lupa. Ya, itu diganggu. Makanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya setiap manusia itu ketika dilahirkan sudah diikuti oleh korin. Itu kata Nabi. Ya. Nah, dalam Al-Quran juga Allah bilang itu kan juga ada tentang korin ya. Jadi korin ini ada dari bangsa jin dan juga ada dari bangsa malaikat. Yang bangsa jin ini termasuk juga nabi juga ada korinnya. Ya, yang dari
bangsa jin ini, itu jin kafir. Dia bisa baik bergantung dari amal ibadah kita. Semakin taat kita kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, maka dia menjadi korin dari bangsa jin yang baik, yang muslim. Nah itu. Jadi yang dalam tubuh ibu ini itu jin, korin dari jin yang kafir. Maka dia membisikkan ibu, hati ibu nggak tenang terus kan, dan susah ibadah ibu kan. Nah, dan juga kalau kita sholat itu 5 waktu, kalau satu aja nggak sholat yang bolong, itu nggak ada artinya. Nah, jadi ketika ibu bermaksiat, buat dosa kepada Allah, maksiat kepada Allah, masuklah setan ke dalam juga. Jadi sekarang yang mengganggu itu ibu 2, jin sama setan. Makanya hati ibu nggak tenang, gelisah, takut, was-was, ya kan? Nah, hati saya pun juga maaf, nggak enak deket ibu. Nah, itu ya, nggak enak. Tapi nanti setelah diruqyah mudah-mudahan jadi enak ya. Amin ya. Jadi aura ibu ini aura yang negatif. Aura yang negatif. Kenapa negatif? Karena banyak kali dosa ibu ini. Maksiat ibu ini banyak kali. Nah, kepada Allah, kepada yang lainnya juga. Nah, itu. Ya. Berapa satu tadi kan? Malas beribadah kan, nggak taat kepada Allah. Ibu kan berat mau ibadah apa aja kan, mau sholat berat, mau zikir berat, baca Quran berat, ya kan? Nah itu tadi. Ya. Terus yang kedua sering merasa pusing-pusing, betul? Di bagian mana? Sebelah kiri, masya Allah. Tengok nih, Alwi, ya kan? Itu gangguan itu. Sekarang masih pusing kepala sebelah kiri. Kadang-kadang enggak. Kasihan ibu ini. Berapa umur ibu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah. Ibu sudah mendekati ajal, Bu. Bukan saya mendahului Tuhan. Umumnya itu kan umur Nabi Muhammad berapa? 60 kan? 70 coba. 70, lebih dari 70 Allah kasih itu bonus. Jadi itu artinya Nabi bilang begitu, kalau sudah umur 50 mesti lebih banyak taat kepada Allah, dekat kepada Allah. Jadi harus wanti-wanti, harus hati-hati. Ini ibu malah bermaksiat, banyak dosa. Gimana ibu? Apa bekal ibu nanti mati? Sanggup ibu menghadap Allah? Di alam kubur itu diazab. Ya Allah, ngeri saya. Kemarin saya baru meruqyah mahasiswa saya di kampus. Pertama penyakitnya kayak ibu. Supaya ini juga ilmu juga buat Alwi ya, juga ya. Buat ini juga buat jemaah saya yang di YouTube nih, para netizen juga. Kalau orang yang diganggu jin itu, yang masuk setan itu 5 aja tuh penyebabnya itu umumnya. Yang pertama dia nggak sholat, atau sholatnya bolong-bolong. Yang kedua dia durhaka sama suami atau istri. Kalau misalnya dia durhaka sama suami, atau suami yang zalim pada istrinya, masuklah itu ganggu. Yang ketiga dia berzina sama perempuan. Yang keempat dia tuh pacaran itu. Semalam mahasiswa saya itu, dia pacaran itu haram, itu dosa besar, itu berzina itu. Dalam Islam nggak ada itu istilah pacaran. Yang ada ta'aruf, ya kan? Terus apa lagi? Yang keenam durhaka sama orang tua. Yang kelima durhaka sama orang tua. Ini aja yang banyak nih kasusnya selama saya meruqyah. Kalau salah satu ini dijalankan, dibuat, siap-siaplah setan masuk, korin dari jenis jin dalam tubuh kita ini akan mengganggu kita, akan menggiring kita kepada kemaksiatan. Ya 3 musuh kita ini. 2 hawa nafsu dan setan. Setan juga termasuk dari bangsa jin. Ya Bu ya, pusing-pusing kan? Nah, sebelah kiri. Ada berapa? Ada 2. Yang ketiga dada terasa sesak. Betul kan? Nah, ada 3. Ingat itu ya. Yang keempat sakit pada perut dan ulu hati. Kadang-kadang. Ya Allah, kasihan Ibu ya. Bapak insya Allah disembuh ya Bu ya. Ya. Amin ya Allah. Insya Allah. Ya. Semoga Allah membalas ya kebaikan Alwi juga ya. Mengantarkan kemari ya. Ini bulan Ramadan ya, bulan rahmat, bulan berkah ya. Insya
Kemudian yang keenam, yang kelima gangguan sekitar rahim. Rahim ganggu. Oke. Yang keenam sakit yang sangat pada jam-jam tertentu. Ya, misalnya kadang-kadang jam 5 atau jam 4 atau habis zuhur atau habis asar atau maghrib atau habis isya. Kadang-kadang datang dia. Iya. Itu enggak ada. Tadi Ibu bilang tadi kadang-kadang sakit. Tadi kepalanya tadi kan. Iya, kok kepalanya iya. Nah, ya ini sama juga. Begitu. Sakit yang sangat pada jam-jam tertentu. Iya. Oke, 6. 7 sakit yang tiba-tiba datang, tiba-tiba hilang. Ibu juga kan? Nah, oke, 7. Kemudian yang ke-8, sebelumnya dosa apa yang sudah Ibu buat? Coba beritahu saya. Dosa apa yang sudah Ibu buat? Ya. Curhat. Biar saya nanti mudah dan memperbaiki hati Ibu, biar mudah nanti mengobati Ibu. Pertama nggak sholat, terus yang kedua apa lagi? Itu dosa besar itu nggak sholat itu, bolong-bolong. Hati saya selalu gelisah. Itu bukan dosa. Yang saya tanya dosa maksiat yang Ibu buat tuh apa aja? Selain sholat bolong-bolong. Semasa suami masih hidup, bapak Semasa masih hidup. suami masih hidup, suami pertama saya Ibu durhaka sama suami ya? enggak juga. Ini jujur, kalau nggak jujur Ibu nggak akan sembuh, nggak akan Iya. tenang hati Ibu, nggak Kalau akan suami ada saya solusi. pertama saya minta cerai karena dia kawin lagi, saya tak mau. Saya nggak mau. Itu saya tinggal dia, saya pulang ke rumah mama. Jadi saya digantung nggak bertali ada 10 tahun. Habis itu saya nikah lagi dengan papi orang kita Chinese. Jadi di situ apa dosa Ibu yang sudah Ibu buat yang saya tanya? Maksiat apa? Kalau sama papi itu nggak ada, memang selalu marah-marah. Nah, itu kan durhaka Ibu kan, itu dia intinya kan. Itu dosa besar itu Bu. Iya, Ya. iya. Jadi ridha Allah itu Saya pernah berantem sama papi itu besar-besar. astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni ya Allah dosa Ibu Listuti binti Ilyas, ya. Terus apa lagi? Durhaka. Kemudian apa lagi yang ketiga? Dosa apa lagi? Zolim sama orang, menyakiti orang lain. Ada? Dulu sama almarhum papa saya pernah menyakitkan hati. La ilaha illallah. Masya Allah, Ibu. Papa saya nggak mengizinkan. Udah tua lagi Ibu. La ilaha Dengan suami illallah. yang pertama dulu masa saya masih muda. Oke, udah 3. Terus apa lagi yang keempat? Dosa apa lagi? Ada mencuri mungkin, berzina mungkin. Nggak ada, Berzina, nggak ada, mencuri ada. nggak ada juga. Ngambil hak orang Ambil hak orang juga nggak. ada. Oke, itu dosa besar yang Ibu lakukan ini. Dulu masa Satu aja Ibu lakukan dosa satu ini yang saya mohon maaf sama Pak Ustadz. Semasa saya janda pertama dulu, saya pernah pergi ke Malaysia, saya kerja dengan Cina. Tapi itu yang saya mungkin jadi dosa saya. Saya makan makanan yang haram, ya, karena saya di buka sini- aurat, Enggak buka aurat enggak, tapi buka jilbab. masa saya pergi dulu. Ini kan rambut ini kan aurat ini, kepala ini rambut. Saya pergi dulu. Haram hukumnya. Berdosa Ibu kalau Ibu buka jilbab. Kalau di tempat Cina itu saya kerja sama Cina kan nggak boleh pakai jilbab seperti ini. Kan Allah bilang dalam Al-Quran bukan wajib kan kita menutup aurat. Ya. Ya kan? Cuman, Tidak boleh kita itu buka sekalipun kita tuh kerja. nyonya itu kasih Di rumah. jilbab seperti ini. Kan dia, bukan muhrim. tudung gitu aja. Hmm. Cuman yang ada saya makan kalau dia nyonya itu masak, dia maksa saya untuk makan itu. Karena saya kerja dengan Cina. Astagfirullahaladzim. Dah intinya Ibu banyak buat maksiat dan dosa, ya. Nah, jadi nanti ini berjanji. Iya, Nah, ya insya Allah nanti insya Allah Ibu sembuh. Dan gitu Ibu harus menjalankan yang pertama sholat. Yang pertama dulu nanti saya tulis nanti ini. Pertama mandi taubat dulu. Iya, Mandi taubat mandi basah semua seperti kayak mandi wajib, iya, ya. Jadi Ibu setelah diruqyah ini setelah sembuh nanti insya Allah. Terus yang kedua sholat sunat taubat iya. 2 rakaat. Habis sholat sunat taubat, habis itu berbanyak istighfar mohon ampun. Usahakan menangis. Karena aduh ya Allah, sedih saya lihatnya ya. Ibu udah tua, gereng gitu rasanya, ya. Iya, mahasiswa saya marah-marahi itu karena mereka pacaran, mereka nggak sholat. Nah, apalagi itu mereka masih muda itu, apalagi ibu yang udah tua, ya. Makanya ini maaf ya Bu ya, karena saya sayang sama Ibu. Kullu mu'minun ikhwatun kata Nabi. Setiap mukmin itu bersaudara. Kita ini saudara, kewajiban saya sebagai ustaz. Terlepas Ibu mau atau tidak mendengar
ibu sama Allah. Kemudian saya udah lepas tanggung jawab saya. Ya Bu ya? Ya, saya akan Nah, ya, ini demi kebaikan ibu, ya, dunia dan akhirat. insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi tadi yang pertama mandi tobat, yang kedua sholat sunat tobat, yang ketiga banyak istighfar, mohon ampun, usahakan sambil menangis. Ya, Nah, terus yang keempat cari ilmu agama, perbaiki amal ibadah dengan ilmu agama. ya, insyaallah. Terus yang kelima banyak zikir, yang keenam banyak baca Quran, Insyaallah. yang ketujuh banyak beramal, banyak sedekah. Sedekah itu nolak bala. Ya, insyaallah. Nah, nanti saya tulis atau nanti juga saya bisa share di WA ibu. Ya. Ya, oke, berikutnya berapa sekarang? Enggak lupa apa? Yang ke-8 sekarang, mudah marah, mudah tersinggung. Ya, Nah, itu. Terus yang ke-9, sering bingung, sulit konsentrasi, ya, ya kan? Nah, kemudian yang ke-10, sering bermimpi, jadi didatangi binatang buas. ya. Sering. Binatang apa itu? Harimau Harimau. Ya Allah. Ibu digigit, dikejar. dikejar. Ya, Kenapa ibu dikejar? tak tahu. Dikejar aja. Ya. Sering itu. Ya. Pernah hari itu digerauin, saya pun Mm-mm. pernah kedapat saya digerauin. Mm-mm. Pernah dalam mimpi. Dalam mimpi. Ya Allah, Bu. Karena saya di rumah pun tinggal sendiri. Sendiri. Oke. Berikutnya, apa mana? Kali mau ada kasih komentar. Kalau hati, cita hati, Hmm. saya selalu melakukan segala sesuatu itu seperti yang sudah aku bilang sama ibu sebelumnya. Hmm. Istiqorah minta sama Allah jam 12 malam orang tidur, kita sholat istiqorah kemudian minta ampun sama Allah. Ya. Laksanakan yang namanya ya mujib. Setiap doa itu saya seperti yang sudah Ali kasih sama ibu sebelumnya, di setiap kalimat doa di tengahnya itu nanti hati ini hati yang ini cerita kita cerita iman. Kalau iman kita kepada Allah, iman kita kepada Rasulullah, Iman di hati letaknya. iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah. Setiap doa, ya Allah dia, ya Allah dia, ya Allah husnul khatimah, ya Allah dia, ya Allah dia, ya Allah dia husnul khatimah, ya Allah dia, ya Allah dia, ya Allah dia husnul khatimah. Itu isi yang kepingin itu. Ibu mengamalkan itu karena ini semata-mata juga untuk menolong ibu, nggak ada nabi dan rasul terdahulu tak bisa kelak menolong kita. Ya. Hanya baginda Rasulullah yang kita minta Syafaat. dari beliau, yaitu syafaatnya yang kita harap. Orang yang bagaimana yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah, umat yang bagaimana yang diakui Rasulullah sebagai umatnya, mengaku diri sebagai umat Rasulullah, tapi kita tak cinta sama Rasulullah. Tak kita tunjukkan cinta kita Rasulullah, cinta sama kita tak dia pikirkan, Bu. Istri, cucu, keluarga, dia tak memikirkan itu. Waktu Rasulullah SAW menjelang akan dicabut nyawanya untuk pulang kepada Allah, yang didampingi oleh malaikat Jibril dan malaikat Israel. Bahkan di situ ada juga malaikat Israfil yang sedang menunggunya di atas langit. Yang dia pikirkan umatnya, cintanya dia kepada umat. Tapi sudah sebesar apa cinta kita kepada Rasulullah. Di sini saya bawa ibu supaya menambah rasa mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Iya. Kayak beresin hatinya dulu. Karena untuk cinta kan masalah hati. Ya kan? Kalau hatinya masih kotor, masih banyak maksiat dan dosa, nggak bisa cinta kepada Nabi. Tapi kalau hati dia bersih, Allah akan berikan rasa cinta ke dalam hati kita kepada Nabi. Kan gitu kan? Insyaallah. Nah, itu. Ya. Udah, berikutnya. Yang ke-11, sering bermimpi berhubungan badan sama orang lain, bukan suami. Pernah berhubungan badan, bermimpi. Ada. Oke. Udah 11 ibu ada yang terkena ya. Yang berikutnya, udah 10 ya. 12, bermimpi jatuh dari tempat yang tinggi. Ada dari atas bukit. Ada? Ada, oke. Udah berapa ibu? 11 ya. 12. 12. Yang ke-13, bermimpi dengan Hampir semua dapat. Iya, ini tuh makanya ibu ini parah ini. Ini kayaknya 25 nih ibu kena semua ini. Ini kan 25 ciri orang yang butuh diruqyah. Satu aja ibu kena, ada, itu butuh diruqyah, gangguan itu. Berikutnya, sering resah. Iya, resah
Berikutnya 16, sering berprasangka buruk atau merasa was-was. Ada juga. Ada juga. Yang ke-17, merasa ada bisikan. Ada. Iya. Ini telinga saya kadang-kadang Mm-mm. nggak dengar apa-apa. Gak dengar apa-apa. Ini pun kalau anak Alwi Mm. cakap sedikit, Mm-mm. saya nggak dengar. Seperti ditutup ya. Iya, Iya, itu gangguan itu. Kalau saya cakap ini dengar. dengar. Kalau Nak Alwi cakap tadi saya kurang dengar. Tapi dengan gerak mulut tadi saya paham. Kalau ini saya cakap begini tanpa ini pakai ini dengar, Agak dengar. agak dengar. Ya, agak besar karena sudah suara Ustaz agak besar. Nak Alwi Ada. tadi kecil suaranya. Cuman saya nggak dengar tapi dengan gerak mulut saya paham. Tapi saya rasakan kayaknya nggak kecil suaranya. Biasa. Iya, Kenapa? tapi kedengaran Kenapa saya saya- ngomong ibu dengar, si Alwi ngomong ibu kurang dengar gitu? Berarti kan ada yang salah dengan Iya, ini. memang telinga saya Tidak nggak bisa bisa. menerima setiap nasihat baik ditutup semua. Iya, Masya Allah. jin yang nutup itu, yang ganggu itu. Ya. Nah, itu. Ya. Kalau misalnya nggak ada gangguan jin, otomatis sama. Ibu mendengar saya bisa, mendengar si Abi juga bisa. Nah, ini kenapa si Ali ngomong ibu kurang dengar? Kurang dengar. Nah, ya itu makanya itu menandakan itu ada gangguan. Kalau sehat kan nggak mungkin begitu kan? Iya. Nah, kalau nggak ada gangguan. Hmm. Kemudian berikutnya, bisa melihat suatu makhluk yang gaib, nggak pernah lihat di rumah juga. Enggak. Oke. Yang ke-19, merasa ada yang mengikuti atau mengawasi Iya. makhluk gaib. Iya, tapi Di- saya tak nampak. Tapi ibu ada merasa gitu ya Iya. Kalau di rumah pun juga. di rumah. Cuman saya selalu jawab seperti ini. Hmm. Kalau kamu mau duduk bersama, duduklah. Tapi jangan nampakkan dirimu pada saya. Waduh. Ya Allah. Kita tuh ngomong itu sama malaikat, yang sama jin. Hmm. Tidak sama Allah. Iya, tapi Allah. kayak gitu. Tapi Ya kadang-kadang kan Allah, habis jaga sholat anak. saya pun saya minta sama Allah untuk Hmm. menolong saya. Tapi Hmm. rasanya seperti ada. Saya lihat ke belakang nggak ada, tapi rasanya ada. Ibu merasakan itu ya. Iya. Oke. Udah berapa yang kena 18 ya? Berikutnya yang sering lupa jumlah rakaat sholat. Iya. Oh, itu pasti. Hmm. Dipermainkan jadi akal pikir nih. Mm-mm. Lupakan gerakan sholat. Iya. Berapa ya? Iya. 2 apa 3 ya? Betul. Tiga apa 4? Iya, Betul. seperti Itu. seperti itu. Jemaah saya banyak ini kejadian seperti ini. Seperti itu. Hmm. Nanti kadang kalau ada kawan datang kan, saya sholat zuhur dulu. Ya kamu dulu kata saya bilang kan. Saya mandi dulu, dah saya mandi, saya sholat kan. Dia duduk gitu. Dah saya, Ummu tadi berapa rakaat Ummu sholat? Hmm. 4. Saya cakap, apa 4? Dia bilang. Hmm. Ummu sholat 6 rakaat. 4 saya cakap. Hmm. Kawan tadi bilang, Ummu cakap dengan saya. Dia tengok 6 rakaat Ummu Ya, cakap. iyalah orang yang lihat yang tahu. Kalau ibu kan nggak sadar gitu. Sadar. Iya. Orang yang menilai yang tahu. Jadi iya, saya tengok Ummu sholat 6 rakaat. Iya. Nah itu gangguannya. Oke berikutnya yang 21, Masya Allah. Sian ibu ini ya. Sabar ya Insya Allah ya. Allah beri kesembuhan ya. Amin. Yang 21, terasa berat mengantuk setiap ibadah, zikir, baca Quran. Iya. Tapi kalau nonton TV, sinetron nggak ngantuk ya. Saya tak pernah pun nonton TV. Enggak umum kan begitu orang-orang kan. Iya. Nonton bola, tahan. Ya kan, nonton sinetron, jemaah-jemaah saya itu ibu-ibu itu nonton sinetron, tahan. Giliran zikir, ikut pengajian, ngantuk. Itu digangguan itu. Ya, sering perlu diruqyah itu. 1, 22, sering sulit bangun pagi atau sholat subuh. Iya. Sulit ya. Kadang-kadang sulit, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang kawan bangunkan. Bangun, mau bangun. Kalau kawan yang bangunkan, nah, itu berarti gangguan. Nanti Itu kawan- maksud saya ini kita harus bangun sendiri, jangan dibangunkan. Kalau kita mesti dibangunkan sama orang, itu berarti gangguan. Oh begitu. Kalau mesti kawan yang ganggu, yang bangunkan. Kadang-kadang saya bangun sendiri juga, kadang-kadang lain kita. Nah, berarti kalau kadang-kadang, Sebelum azan kan ada tahlim. Ya. Tahlim itu kan hmm, ada. Ya. hmm, Karena sesungguhnya Bu, Hmm. yang namanya azan Ibu yang manggil Allah langsung Bu. karena tiketnya Allah. Allah langsung manggil kita Bu. Tapi saya sekarang selama saya pindah di rumah baru ini dekat sama masjid. Nah, tapi selalu saya suruh bangun. Itu karena gangguan itu diganggu. Nah, kalau rumah lama saya jarang subuh saya bangun. Ya, Tapi Oke. rumah baru ini dekat dengan masjid. ya. Berikutnya ke 23.
sulit untuk mencari rezeki. Cari rezeki ada aja penghalangnya, ada aja gagalannya. Yang 24 terhalang jodoh. Jodoh. Ibu ada niat mau nikah lagi? Tak tahu lah. Kalau ada niat mesti pasti dulu ibu sudah cerai statusnya. Kalau nggak haram hukumnya. Dengan papi suami yang kedua, suami saya meninggal. Sudah mati. Mati. Bisa. Yang pertama itu Udah cerai lama. udah oke, berarti udah apa lah ya, udah memenuhi syarat ya. Ya nggak apa-apa kalau ingin menikah lagi. Iya. Ya. Nah, jadi kalau misalnya ada ingin menikah lagi kemudian sulit mencari jodoh, terhalang jodoh, ada dia hambatannya, itu berarti ada gangguan. Iya. Yang terakhir 25, merasa tidak nyaman di sekitar rumah atau di kamar mandi, ruangan tamu, apa segala macam, nggak nyaman, nggak enak di hati. Enggak, kalau di rumah baru ini enggak, saya nyaman. Tapi ibu bilang tadi katanya ada yang mengikuti, merasa. Itu di rumah lama. Oh, rumah lama, orang baru ini enggak. Enggak, karena rumah Oke. baru ini dekat sama masjid. Oke, berarti kesimpulannya ada 23. Iya. 23 gangguan yang kena ke ibu. Nah, 23 ini sudah berat kali penyakitnya. Nah, tapi insya Allah atas izin Allah, ya seberat apapun penyakitnya, gangguan itu atas izin Allah insya Allah sembuh. Yang penting yang pertama ibu punya kemauan, Iya. ya punya kemauan. Kenapa ibu? Berat. Berat? Jadi kalau muntah apa Ustaz? Iya, ini ciri-ciri ini. Nah ini kan, dan berat nih kan, belum diruqyah, belum dibacakan. Saya bilang siapkan. Penting. Kalau muntah ini. Iya. Ada tengok yang apa? Mahasiswa saya yang diruqyah di apa YouTube yang saya share. Nah itu kan penjeret dia itu kan. Hati kalau udah hati suruh siapkan lagi siapkan pasti itu ibu dia kan muntah. Jadi salah satu